Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di pemberitaan sekarang sedang ramai tentang pembubaran pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalama oleh JP Ansor ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Memang Ustadz Syafiq Riza Basalama ini kan dikenal sebagai Ustadz yang lebih dekat kepada pemahaman Salafi Wahabi. Sedangkan GP Ansor, Banser, dan sebagainya itu kan Nahdlatul Ulama. Yang biasanya terjadi kan rata-rata teman-teman dari kelompok Salafi Wahabi ini lebih sering menyalah-nyalahkan amaliyah yang dilakukan oleh orang-orang Nahdliyin NU, seperti mana tahlilan, yasinan, terus ziarah kubur dan lain sebagainya. Tapi kita ambil dari ujung masalahnya, kenapa sih ini bisa berbeda? Perbedaan mendasar antara Salafi Wahabi dengan Nahdliyin itu sebenarnya teman-teman terjadi dengan perbedaan pemahaman ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran. Misalkan ayat-ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, terus ayat tentang yadullah fawqa aydihim. Kelompok Salafi Wahabi mereka kan lebih tekstual, jadi akhirnya disebut sebagai mujassimah, seolah-olah menafsirkan ayat-ayat berkaitan dengan Allah itu dengan kebendaan. Masa Allah bertempat, masa Allah punya tangan? Nah, ini tentu dikritik oleh kelompok tradisionalis, kelompok Nahdliyin, yang mana itu harus ditakwilkan. Allah itu kan laisa kamitslihi syai'un, berbeda dengan kita semua, berbeda dengan ciptaannya. Maka kalau dikatakan tangan, berarti maksudnya adalah bukan tangan Allah seperti kita punya tangan, tapi adalah kekuasaan atau kedudukan. Itu perbedaan tafsir, teman-teman. Akhirnya turunan ke bawahnya amaliyahnya berbeda. Nanti dalam kajian fikih juga berbeda. Akhirnya ya banyak pertentangan. Dalam segi politik juga berbeda. Kita lihat pangkal dari Salafi Wahabi itu kan di Saudi Arabia. Muaranya kepada Syekh Abdul Wahab, nanti kenaik lagi kepada Syekh Ibnu Taimiyah. Kalau di sini Ahlussunnah wal Jamaah kan Nahdliyin akarnya ke Ahlussunnah wal Jamaah, kepada ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, nanti ya sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi solusi kalau dari Mr. Omad menurut saya masing-masing menahan diri lah. Kelompok Salafi Wahabi ya kalau mau kajian dakwah di masjid-masjid kelompoknya saja, jangan nanti masuk ke masjid-masjid yang mayoritasnya orang-orang Nahdliyin. Itu nanti akan menimbulkan kebingungan bagi masyarakat awam khususnya ya. Loh, kok amalia saya ziarah kubur kok disalah-salahkan, padahal saya dianjurkan oleh kiai saya misalkan. Itu membuat kebingungan di masyarakat. Dua, kepada teman-teman GP Ansor, Banser, Nahdliyin dan sebagainya juga ya lebih bisa sabar, lebih bisa menahan diri lah. Buka aja forum diskusi, jangan main langsung pembubaran. Itu nanti masuknya di media itu jelek, seolah-olah kok umat Islam ribut sendiri. Padahal kan kita bisa duduk bareng. Tidak harus untuk saling menerima, tapi masing-masing menghargai lah. Kalau kita bisa toleransi terhadap umat agama lain, kenapa kita tidak bisa toleransi terhadap sesama Islam yang berbeda pemahaman keagamaan, berbeda amaliyah. Kalau orang Nahdliyin sukanya tahlilan, yasinan, ziarah kubur, tawassul, zikir dan sebagainya, itu amaliyah Nahdliyin. Mereka insya Allah akan masuk surga dengan amalan itu. Orang-orang Salafi Wahabi lebih sukanya misalkan kajian-kajian membahas tentang eksistensi Tuhan. Kan mereka menganggapnya Allah itu ada 3 sifat ya, asma wa sifat, rububiyah dan ilahiyah. Itu ya silakan aja. Yang penting masing-masing jangan saling menyalahkan, jangan saling mengejek. Kita sama-sama umat Islam, ladang dakwah kita bisa berbeda-beda. Antara NU dengan Muhammadiyah juga kan ladang dakwahnya berbeda dulu dari guru-gurunya. NU lebih tradisionalis, lebih ke pesantren. Muhammadiyah lebih modernis, maka lebih ke pembangunan sekolah, rumah sakit dan sebagainya. Itu bisa berjalan beriringan. Yang penting kita, khususnya Salafi Wahabi, mereka harus bikin statement bahwa mereka mendukung adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka mengakui Pancasila sebagai falsafah bagi rakyat Indonesia. Itu harus muncul statement itu. Kalau enggak, hal-hal yang dituduhkan bahwa Salafi Wahabi ini anti Pancasila, anti Negara Kesatuan Indonesia itu terbukti atau enggak, itu kan harus jelas dibantah supaya
teman-teman dari Nahdliyin juga, oh ya, mereka tidak akan merongrong Indonesia kok. Mereka mengakui adanya Pancasila sebagai falsafah negara, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, terus toleransi, tidak hanya toleransi antar umat beragama, tapi toleransi internal umat beragama, khususnya Islam itu sendiri. Ya, mudah-mudahan ke depan harapan kami, harapan saya pribadi, Mr. Rahmat, mudah-mudahan teman-teman Salafi Wahabi dan teman-teman NU, Nahdliyin bisa saling menghargai lah, saling toleransi. Kalau masing-masing dakwah di jalurnya masing-masing, semuanya sukses kan nanti Islam juga akan jaya. Walaupun dalam perbedaan tafsir tentang ayat-ayat mutasyabihat itu berbeda. Karena memang benar sekali oleh ulama-ulama dikatakan janganlah berdebat soal pemahaman akidah, itu bahaya. Itu biarlah didiskusikan di kampus-kampus, tapi di masyarakat janganlah di masyarakat, harus kita bisa hidup berdampingan dengan dakwah masing-masing. Itu mungkin dari Mr. Rahmat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.